Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara kepada salah satu pengusaha muda yaitu penyewaan tenda di Bali. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikades kami nomor absen 4 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Iwandi Budi Radana, nomor absen 12 sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Yonita, nomor absen 26 sebagai penyusun pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Claudia Ina, nomor absen 22 sebagai pencatat pertanyaan. Hai, perkenalkan nama saya Nikades kami. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha muda yang ada di Bali, yaitu penyewaan tenda di Bali. Untuk Kak Agus, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Kak Agus Dwiantara. Di sini saya selaku owner dari My Camping Bali, yang notabene saya juga masih berkuliah di Politeknik Negeri Bali dan sekarang menempuh semester 7. Ya. Baik, sekian. Oh ya, untuk saya asal dari Gianyar, lebih detailnya di Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar. Baik, nah di sini kami juga ingin tanya, apa sih alasan kakak untuk membangun usaha ini? Baik ya, jadi alasan yang paling menonjol itu karena dulu dari SMK sampai sekarang kuliah, saya memang suka untuk berkegiatan di outdoor, khususnya mendaki dan kemah. Sehingga waktu tamat SMK, saya memiliki beberapa perlengkapan yang terbengkalai karena masih awal-awal kuliah. Dari situ muncul ide dari teman saya khususnya untuk mengembangkan dari alat-alat yang biasa kita pakai pribadi untuk disewakan. Nah, dari situlah awal mulanya untuk usaha ini bisa bangkit. Oh ya, kan untuk memulai sebuah usaha pasti diperlukan sebuah modal ya kan ya Kak? Boleh nggak kami tahu kayak modal awal kakak tuh untuk mulai usaha ini apa? Kan modal itu bukan dari sekedar uang, bisa jadi skill dan lain-lainnya. Serta berapa lama sih usaha kakak ini sudah berjalan? Baik, untuk yang pertama yang mengenai modal. Nah, untuk modal yang pertama saya miliki itu adalah semangat. Nah, dari semangat itu saya mencari ide, mencari inovasi di mana cara saya untuk bisa menambahkan tenda ini. Nah, di situ muncul ide untuk mengajukan program kreativitas mahasiswa di kampus. Nah, cuman di pengajuan pertama itu belum lolos karena mungkin proposalnya masih belum bagus. Kemudian saya juga sempat bilang ke orang tua untuk waktu itu membayar sesuatu, tapi uangnya bukan untuk digunakan untuk membayar di kampus, tapi saya gunakan untuk menambah aset tenda gitu. Kemudian saya putar uangnya, dan akhirnya saya juga sekarang di tahun 2020 kalau nggak salah lulus di PKMK. Dari situ juga mulai bangkit lagi tendanya untuk modalnya terus menambah. Berarti selama menjalani usaha ini apa ada hambatan seperti itu Kak? Misalnya kerugian dan lain sebagainya, itu apa pernah? Ya, untuk hambatan, mungkin hambatan terbesar itu pada tahun 2020 ya, pada bulan Maret. Nah, di situ kan lockdown dan saya harus pulang ke kampung halaman di Tapak Siring. Nah, tapi dari situ muncul inovasi sendiri dari diri saya sendiri untuk lebih mengembangkan tenda, sehingga saya punya cabang di Gianyar. Nah, untuk sekarang My Camping Bali sudah punya 2 cabang di Badung, khususnya di Jimbaran, dan juga di Tapak Siring yang di Gianyar. Nah, itu awal mulanya dari corona karena saya pulang dan barang-barang beberapa yang di Jimbaran saya bawa pulang, sehingga sampai sekarang tenda yang lebih ramai orang-orang nyewa itu yang di Tapak Siring. Berarti selama menjalani usaha ini apakah kakak hanya fokus di usaha ini? Apa ada usaha-usaha lainnya? Iya, untuk fokus saya cuma menjalani untuk sementara satu usaha aja, khususnya di penyewaan tenda. Tapi ada juga beberapa yang sempat saya jalani tapi gagal. Ya, adalah pokoknya. Berarti pernah menjalani usaha selain penyewaan tenda ini? Pernah. Kegagalan itu apakah tidak ada jalan supaya usaha yang lain tersebut bisa tetap berjalan? Untuk mengenai jalan ya berarti solusi ya untuk mengembangkan usahanya. Ada sebenarnya. Saya bisa mempercayakan teman saya entah yang di rumah, entah teman-teman di kampus untuk melanjutkan usahanya.
Cuman di sisi lain untuk usaha tersebut ini madu ya, saya juga pernah menyewakan madu, jual beli madu sama jual arak alkohol ya. Itu bisa sebenarnya dilanjutkan, cuman gara-gara saya harus ikut andil dalam mengembangkan berinovasi, cuman keterbatasan otak yang susah ngurus tenda, kuliah, sekarang lagi PKL, belum lagi usaha yang sudah saya vakumkan itu, jadi berat. Nah, tadi kan kakak sempat bilang tuh kakak PKL, mengurus penyewaan tenda. Itu gimana cara kakak supaya tetap bisa tuh membagi waktunya? Misalnya nih, ada yang menyewakan tenda, ada yang perlu tenda nih mau sewa. Sedangkan kakak PKL, gimana cara kakak mengatasinya? Baik, untuk itu kan manajemen waktu ya jadinya. Jadi kalau untuk masalah manajemen waktu, biasanya nih ya, kalau ada yang nyewa, misal untuk dipakai hari Sabtu. Nah, saya kan PKL sekarang nih PKL dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, biasanya saya sarankan ke dia untuk ambil barangnya H-1 di atas jam 5 atau enggak sebelum jam 8 pagi. Nah, kalau enggak bisa, kadang saya suruh dia ambil pagi, besoknya di hari H pagi, 1 pagi. Tapi kalau enggak bisa lagi, saya biasanya nyuruh adik, ada adik di sini, ada juga tetangga yang saya minta tolong. Ya, tapi itulah kadang-kadang ada yang bantu. Kalau pas mereka di sini, kalau enggak, yang mau enggak mau bilang ke pelanggannya, kita bisanya jam sore kayak gitu. Selain menyewakan tenda, apakah ada kayak aktivitas-aktivitas lainnya seperti menggunakan jasa gitu? Misalnya, apakah di sini ada pegawainya atau cuma usaha sendiri? Ya. Baik, untuk pegawai itu kita masih nomaden ya, pindah-pindah ganti-ganti ya istilahnya. Jadi untuk pegawai, sistem pegawai ketika saya mendapatkan event, entah itu cangkupnya besar ataupun kecil, tapi kalau sudah event yang saya harus pasang di lokasi, misalkan di Gulgul, jadi saya harus mencari tenaga lagi untuk bantu pasang bongkar di sana. Dan untuk pegawainya ganti-ganti, siapa yang free, siapa yang bisa, dia yang ikut kayak gitu. Berarti kakak ikut serta ya dalam pemasangannya itu, apa pegawainya saja? Misalnya kan kakak sedang PKL nih, misalnya ada kesibukan lain, entah itu PKL, ada acara keluarga, apakah kakak ikut serta dalam pemasangan itu, apa hanya pegawai kakak saja? Baik, untuk itu biasanya saya minta izin dari tempat PKL, karena kan itu sangkutannya untuk lebih meningkatkan nama ya. Kalau misalnya pelayanan, mungkin yang saya suruh ke sana udah pintar, cuman kan dari segi komunikasi segala macam ke customernya yang sewa tenda kan belum tentu. Jadi untuk lebih memastikan pelayanannya kita lebih optimal, makanya saya ikut ke sana untuk komunikasi ke customernya. Baik, sekian pertanyaan yang bisa kami berikan kepada kakak. Mungkin kakak ada pesan atau yang mau disampaikan kepada kita nih, gimana sih cara untuk berbisnis? Ya, mungkin ada untuk pesan ya, tapi enggak boleh dimasukkan, boleh enggak. Cuman ini adalah pure pengalaman saya bagaimana caranya. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman semua punya ide, entah sendiri, entah sama teman-teman berdua, bertiga, kalau kalian rasa itu bisa kalian lakukan, khususnya untuk usahanya, lakukan. Entah itu hasilnya rugi, entah sukses. Kalau sukses itu bagus, nah anggaplah kasarannya rugi. Jangan itu dipakai acuan untuk kita males dan nih setiap kalau misalnya mau buat usaha takutnya rugi segala macam tuh. Kalau kayak gitu kita tidak akan pernah bisa menjadi wirausaha, karena kunci kesuksesan kita harus belajar dari kesalahan, rugi, bangkit lagi, kembangkan, inovasi, pasti sukses. Lambat laun pasti. Ya, sekian. Ya, terima kasih untuk wawancaranya. Terima kasih atas waktunya ya kak ya.